Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an Al-Azim, masih pada ayat wudu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini perintah Allah dalam wudu untuk mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Al-ka'bain, jumhur para ulama, bahkan hampir seluruh ulama menyebutkan yang namanya al-ka'ban atau al-ka'bain, tulang yang menonjol luar di sisi luar pada kaki atau telapak kaki. Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan, yang aku tahu tidak ada yang menyelisih dari kalangan ulama bahwa al-ka'bain yang dimaksud tadi tulang menonjol, yang itu merupakan sendi pertemuan antara telapak kaki dengan betis, pertemuan antara telapak kaki dengan betis. Ma'ruf sih orang ada tulang yang menonjol di luar itu yang dimaksud dengan ka'bain. Dan seperti Syafi'i sebutkan, tidak aku ketahui ada yang menyelisih di kalangan fuqaha tentang ini. Di dalam syariat demikian, tata cara sifat wudu Rasul SAW, demikian pula di dalam bahasa. Karena al-ka'ab dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang tinggi atau naik di atas. Makanya kemudian disebut Ka'bah. Kenapa? Karena dia tinggi atau mulia. Tinggi dalam artian mulia, terhormat. Makanya disebut Ka'bah, dari Ka'ab. Begitu pula ayat disebutkan gawaib, ayat menyebutkan wa gawaiba atraba, tentang bidadari surga jannah, nasallallahu min fadli. Apa disebut gawaib dari Ka'ab? Ya, maaf, tidak ada malu dalam agama. Disebut demikian dari Ka'ab ketika bagian depan si wanita ini telah terangkat kencang, disebut gawaib. Dan itu tentunya keindahan dan yang disukai oleh lelaki pada wanita. Al-muhim itu secara bahasa. Ka'ab sesuatu yang terangkat atau yang tinggi. Nah, makanya pula ini disebut gawaib. Ka'bain disebut Ka'bain karena dia tinggi, menonjol keluar pada kaki. Nah, sebagian, dan itu sangat lemah dan
sebatas yang saya ingat ini pendapat Syiah Rafidhah mengatakan Al-Ka'bain tulang sama yang mereka maukan tulang yang menonjol keluar tapi bagian depan punggung telapak kaki. Jadi kalau ini seandainya telapak kaki kan bentuknya begini. Ada tulang yang ini terus ini. Bagian tulang ini yang mereka sebut Ka'bain antara kanan dan kiri. Padahal yang disebut Ka'bain yang bagian luar ini tulang yang menonjol mentol keluar di kanan dan kiri kaki. Al-muhim mereka sebutkan Ka'bain ini. Dan itu menyalahi hampir seluruh a'immah Islam. Seperti Syafi'i katakan kalau itu dari ulama sunnah dan imam-imam yang ma'ruf, tidak aku ketahui ada yang menyelisih pendapat ini bahwa Al-Ka'bain itu tulang yang di luar. Dan itu yang ma'ruf. Sehingga pendapat lain tidak teranggap sama sekali. Bukan sekedar lama, bahkan tidak teranggap sama sekali. Ada bagian lain yang fuqaha sebutkan dan itu tersebut di dalam hadis, yaitu al-urqub. Al-urqub ini tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW katakan dalam riwayat, wailun lil araqib minan nar. Riwayat yang ma'ruf, wailun lil aqabi minan nar. Celaka, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumit-tumit itu dari api neraka ketika tidak terkena air wudu. Dalam riwayat lil araqib, araqib jamak dari urqub. Urqub mereka sebutkan bagian atas dari tumit, semacam apa ya? Dia entah tulang entah apa namanya apa? Ma'ruf di bagian belakang seperti kalau gencet yang masuknya kanan dan kirinya. Ini yang luarnya. Kan ada pasti. Ini kakinya. Ini bagian ini. Ah ini. Ini namanya tendon. Ah tendon kalau situ. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Latin, bahasa kedokteran. Ah, tendonnya. Araqib adalah tendon. Dan itu menguatkan ini pula karena bagian itu lebih atas dari tumit di seputaran, dan ini sejajar dengan mata kaki. Ketika itu tidak terkena air juga terancam wailul lil araqib minan nar. Dalam ayat ketika Allah sebutkan wa arjulakum minal ka'bain, kata Imam Malik rahmatullah alaih, tidak ada sama sekali perintah atau anjuran untuk menyela-nyelai jari-jari kaki di dalam wudu. Kata Malik, wala khair fil jafa wal ghulu, dan tidak ada kebaikan dalam perkara yang berlebihan, termasuk dalam perkara jafa. Itu pendapat ijtihad beliau rahmatullah alaih. Beliau menafikan dan mengingkari adanya takhlil. Takhlil menyela-nyelai jadi kaki. Kalau ini kaki, ya air wudu itu di celah-celah, dimasuk-masukkan begini celah-celahnya. Ketika Malik mengatakan ini, Ibnu Wahab
rahimahullah Abdullah bin Wahab al-Misri rahimahullah hadir di majelis beliau dan beliau diam. Dan ini di satu sisi contoh dan pendidikan adab yang begitu tinggi yang dicontohkan oleh para imam salaf kepada para ulama dan kepada guru mereka. Al-muhim beliau diam sampai kemudian selesai majelis. Beliau datangi Malik dan beliau sampaikan hadis Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah yatawadda fa yukhallil bi khinsirihi ma baina asabi rijlain. Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, beliau celah-celahi, beliau masukkan air ke celah-celah jari beliau dengan kelingking beliau. Jadi, masukkan air itu ke sini. Maka setelah disampaikan ini oleh Ibnu Wahab, kata Malik, inna hadza la hasan. Bagus ini. Wa ma sami'tuhu qat illa sa'ah. Aku gak pernah dengar hadis ini, kecuali sekarang ini, baru ini kamu sampaikan kepadaku. Setelah itu, beberapa waktu setelah itu, kembali Imam Malik ditanya tentang tahlil. Nah, ini kata Ibnu Wahab, fara'aituhu amara bihi. Beliau pun kemudian menganjurkan atau memerintahkan untuk, ini ada sunnahnya orang untuk memasukkan air itu di celah-celah jari kakinya. Yang kita sebutkan adab, di satu sisi Ibnu Wahab rahimahullah, di mana beliau tidak mengingkari atau tidak menyela fatwa syekhnya langsung di frontal, ditabrak di majelis. Lah ya syekh, ada itu dalam sunnah, kif kantum mengingkari? Enggak ada. Lah, beliau diam. Selesai majelis lalu disampaikan kepada Imam Malik, ada hadis Mustawrid bin Shaddad meriwayatkan begini. Dan kemudian Imam Malik pun menyampaikan itu. Setelah disampaikan hadis, beliau pun setelah itu ketika ditanya nyatakan ada sunnahnya. Maka ini adab, contoh bagaimana a'immah memberi toladan kepada kita, adab yang sangat tinggi. Jam rahmatullah alaihim ajma'in. Dan itu bukti dari ilmu yang bermanfaat, dari ilmu yang nafi', adab pada orangnya, akhlak. Karena yang diinginkan dan mereka masing-masing demikian, bukan pujian, bukan sorotan mata kepadanya, bukan tudingan telunjuk kepadanya. Semua itu tidak mereka inginkan. Lillah, mereka cari ilmu untuk Allah, mereka bernasihat untuk Allah, hanya pahala Allah yang mereka inginkan. Maka tidak ingin mereka mendapatkan pujian atau ini. Di satu sisi mereka jaga kehormatan syekhnya, mereka jaga kemuliaan dan hubungan baik antara seorang alim, syekh gurunya dengan muridnya. Rahmatullah alaihim ajma'in. Adab disampaikan tetap, dan nasihat tetap disampaikan, al-haq tetap tersampaikan, sunnah Rasul
tetapi dengan cara dan adab yang tinggi. Wahakadha para imam. Dan contoh yang semacam ini banyak, termasuk yang ajaib yang para ulama sebutkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau, dan kita tahu Hafidz siapa beliau, artinya kecerdasannya, ketajamannya, dan kealimannya, seterusnya sudah, rahimahullah. Al-Muhim, beliau mendapati beberapa kekeliruan pada kitab Majma'ul Fawaid wa Manba'ul Fawaid Al-Haythami, Hafidz Haythami termasuk syekh dan gurunya Ibnu Hajar. Al-Muhim, beliau dapati beberapa catatan bahwa ini keliru, ini sebetulnya nggak masuk ke dalam zawaid, atau sebaliknya, ada hadis zawaid yang itu seharusnya masuk tapi tidak dimasukkan oleh Haythami rahimahullah. Manusia, walhasil dikumpulkan oleh Hafidz. Hafidz Masya Allah kealimannya dalam hal ini terutama, kumpulkan semua. Belum sempat ilmiah, Masya Allah, hadis begini. Cuma namanya manusia, ikhwan. Disebutkan bahwa terdengar ini oleh Haythami, bahwa muridnya Ibnu Hajar ma'ruf keilmuannya, mengkritisi beliau tatabbu terhadap kitabnya Majmu' Zawaid ini. Ada beberapa yang dimasukkan dalam Zawaid, sementara itu tidak pantas. Zawaid tentunya hadis yang lebih, artinya yang itu tidak ada di Kutubus Sittah, misalnya nggak ada di Bukhari Muslim, tapi ada di kitab lain. Dimasukkan padahal itu ada, atau tidak dimasukkan padahal itu tidak ada. Terdengar oleh Haythami dan marah, atau namanya manusia, subhanallah, tersinggung atau apalah bahasanya. Muridnya kok mengkritik gurunya atau membantah gurunya, walaupun ilmiah permasalahan. Asyahid, tersampaikan pula ini terdengar oleh Hafidz bahwa Haythami gak enak hati, tersinggung atau gak senang dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar. Ditutup dan khalas, terbuang itu kitab, abadan. Dan sampai hari ini tidak pernah terangkat, tidak ada ditemukan sudah manuskripnya. Wa illa dia ilmiah, Masya Allah. Dan tidak ada celaan, tidak ada, ini ilmiah. Dan berapa banyak para ulama saling membantah, demikian biasa. Hadis ini bahkan lebih dari itu, ini disahihkan padahal itu tidak, semestinya dhaif, atau ini didhaifkan dibantah secara ilmiah bahwa ini semestinya hasan, tidak sampai dhaif. Al-muhim, bantahan-bantahan seperti itu banyak. Tapi ketika diketahui sang syekh tidak senang, dijaga perasaan ini, hubungan antara guru dengan murid, ditinggal oleh Hafidz rahimahullah. Contoh lain, Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan rahimahullah, waktu suatu saat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, imam Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullah, walhasil beliau duduk di suatu majelis di Mekah. Seorang syekh, sebutkan syekh besar di masa itu. Walhasil asyik dan takjub dengan darsnya, ilmu yang dikaji olehnya. Sampai selesai, kok subhanallah, selesai majelis, saya ini berdiri menghadap Ka'bah sambil berteriak, "Ya Ka'batullah." Dan ini doa kepada selain Allah, syirik. Wahai Ka'bah Allah. Walhasil adzan setelah itu terputus. Selesai adzan nunggu qomat atau selesai sholat begitu, didatangi oleh syekh. Sang alim ini didatangi oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Dengan akhlak, dengan adab, ana kagum dengan dars antum, Masya Allah gitu. Oh ya, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapati,
banyak faedah yang saya baru tahu gini-gini, jazakumullah khair gini. Dari mana kamu? Saya dari Najd, begini. Boleh saya belajar untuk membenahi agama saya? Oh, fadhal, silakan. Anak ingin baca ayat, beberapa ayat Quran, kalau salah antum benerkan mungkin makhrajnya, mungkin tahunya. Oh, nah, masya Allah anak ini. Nah, dibaca berapa ayat oleh beliau. Ayat surat ini sampai kemudian di tujuan inti yang beliau inginkan. Beliau baca surat li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu hadzal bait. Begitu dibaca oleh Syekh Muhammad sengaja. Falyabudu hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada bait ini, yakni Ka'bah. Kata Syekh ini, Rabb hadzal bait. Iqra Rabb hadzal bait. Falyabudu hadzal bait. Ibadahlah dengan ini, bait ini. Ya walad, kata saya ini. Iqra Rabb hadzal bait. Rabb Allah. Rabbnya bait ini. Anak enggak bisa baca begitu. Kenapa? Anak belajar dari antum. Bukankah antum tadi di majelis begitu selesai antum menghadap Ka'bah dan mengatakan, ya Ka'batullah. Berarti Anda beribadah kepada bait ini. Makanya ayat seharusnya dibaca demikian, falyabudu hadzal bait. Ahsanta. Baru sadar dia. Nah, itu salah. Syirik kepada Allah. Jazakallahu khair gini. Asyahid, adab di dalam penyampaian, uslub di dalam dakwah. Azim. Subhanallah. Tidak ada so'a, tidak ada sesuatu yang menimbulkan perselisihan atau teriakan atau ini. Penuh adab. Syekhnya pun dijaga kehormatannya. Tapi nasihat disampaikan dengan cara yang hakim. Dan hikmah semacam ini yang sangat dibutuhkan di dalam dakwah. Asyahid kembali kepada hadis bahwa Ibnu Wahab menyampaikan kepada Malik rahimahullah. Di sisi lain juga Imam Malik rahimahullah, orang yang sangat kembali kepada sunnah, orang yang sangat berpegang dengan sunnah. Mungkin beliau berpendapat sesuatu yang menyalahi sunnah karena tidak tahu atau belum sampai hadis itu kepadanya, seperti beliau katakan, hadza hasan wa ma sami'tu qad illa sa'ah. Baru aku dengar sekarang ini, belum tahu aku selama ini. Bagus ini hadis. Langsung beliau fatwakan besoknya. Begitu ditanya, beliau katakan ada tahlil dalam wudu. Dan begitulah contoh dari para a'immah, bahwa begitu sunnah sampai kepada mereka, begitu dalil disebutkan kepada mereka, itu yang mereka pegangi. Karena itu memang tujuan yang mereka cari, akhir dan puncak yang mereka inginkan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat. Lafaz-lafaz ayat ketika Allah katakan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya, menunjukkan bahwa anggota-anggota wudu ini diwudui dengan cara muala atau bil muala, bersambung satu dengan yang lain. Artinya tidak ada tarakhin, tidak ada jedah panjang, tidak terpisahkan
antara yang satu dengan yang lain. Misalnya wajah dengan tangan terpisahkan sekian lama. Lah, tapi bersambung, begitu wajah langsung tangan, begitu tangan langsung kepala langsung kaki begitu. Bersambung antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja perselisihan ulama terkait hukumnya mualat ini. Imam Ibnu Wahab menyebutkan, termasuk Ibnu Abi Salamah, bahwa itu termasuk furudul wudu, termasuk kewajiban wudu, harus sambung antara satu dengan yang lain, baik itu saat ingat ataupun ketika lupa. Konsekuensi dari pendapat mereka ini, kalau sengaja orang memisahkan, tidak sambung, maka tidak mencukupi wudunya. Atau lupa, dia tidak sengaja tapi lupa, terpisahkan oleh sesuatu yang bukan dari wudunya. Terpisahkan oleh sesuatu yang bukan dari wudunya. Misalnya orang cuci muka 3 kali, belum cuci tangan, ada misalnya HP bunyi, dia terima, ya ngobrol sudah, mungkin 1/4 jam, ngomong sana kemari, lupa. Sama mereka katakan ini tidak mencukupi. Disebutkan selama itu bukan dari wudunya, karena kalau itu termasuk wudu tidak mengapa. Misalnya airmu habis, kamu wudu kepala misalnya, air habis di sini misalnya, ada di sebelah sana, maka kamu pergi, terpisahkan sekarang, nggak nyambung, tapi oleh sesuatu yang termasuk wudu, kamu ke sana, tersibukkan dalam rangka kesempurnaan wudu itu, kamu cari air, maka ini tidak mengapa, karena perkaranya masih dalam lingkup wudu. Dari perkara mualat ini, fuqaha menyebutkan batasan jedah tidak tersambung antara satu dengan yang lain. Mereka katakan batasannya kalau anggota wudu yang telah diwudui sudah kering, maka saat itu dia harus mengulang wudunya. Sudah kering, misalnya wajah tadi sudah kamu wudui 3 kali, kemudian terpisah oleh sesuatu sampai wajah ini kering, sudah nggak ada airnya, sudah kering sudah. Maka nggak boleh setelah itu kamu ambil air wudhu langsung cuci tangan, nyambung yang tadi lah. Kenapa mereka sebutkan? Karena bagian wudhu yang sudah kamu wudhui sudah kering. Tapi saat kamu wudhui masih ada air dan masih basah begini, kamu mungkin ke sana kemari cari air atau apa, baru dapat, kamu sambung nggak apa-apa ketika ini masih basah. Maka batasan jedah yang dimaksud, sampai kapan sih jeda itu boleh dilanjutkan menyambung wudu itu? Fuqaha sebutkan batasannya sebelum anggota terakhir yang kamu wuduin belum kering atau belum habis air wudunya. Di dalam ayat pula tersebutkan perkara tertib, susunan atau tersusun. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Mereka katakan termasuk dalil kuat yang menunjukkan perkara ini
adanya tertib, bahwa Allah memasukkan sisipan al-mamsuh bainal maghsulat, yang diusap di antara yang dicuci. Seperti yang telah lalu, arjulakum mansub, amilnya adalah faghsilu. Semestinya kalau itu bukan ayat, konteksnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu biruusikum. Karena arjulakum kembalinya kepada faghsilu. Tetapi ayat menyebutkan bahwa faghsilu arjulakum ditaruh di belakang. Setelah tangan, yang disebutkan adalah kepala. Dimasukkan, padahal kepala tidak dicuci tapi diusap. Wamsahu biruusikum. Usap kepala kalian. Setelah disebutkan dicuci kepala, wajah kalian, tangan kalian. Dua ini dicuci. Kemudian dimasukkan kepala, usap kepala kalian, kembali kaki, cuci. Padahal sebenarnya tadi kaki masuk ke bagian-bagian yang dicuci sama seperti wajah dan tangan. Sampai sedemikian rupa dipisahkan antara yang dicuci dengan satu amil faghsilu dengan sisipan wamsahu biruusikum, tidak lain dan tidak bukan karena menunjukkan pentingnya tertib di dalam wudu, pentingnya susunan demikian di dalam wudu. Yang kedua, karena demikian Allah sebutkan di dalam ayat, dan fuqaha sebagian mereka menyebutkan kalau itu seperti terkait masalah haji, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dari yang Allah mulai. Kalau haji kan Allah mulai dari Safa, innas Safa wal Marwa, maka sa'i itu dimulai dari Safa, karena dari situ Allah sebutkan innas Safa wal Marwa min sya'airillah. Ayat pun demikian, bahwa yang Allah mulai penyebutan wajah, maka dimulai wudu itu dari wajah. Setelah itu tangan, setelah itu mengusap kepala, setelah itu kaki. Yang kedua, riwayat atau athar nukilan dari salaf, dari sahabat maupun tabi'in rahimahumullah, bahwa mereka yuratibun, bahwa dalam wudunya mereka demikian tertib, tersusun rapi demikian, satu demi satu seperti yang Allah sebut dalam ayat. Yang ketiga atau keempat ya. Yang keempat, bahwa wudu ini diserupakan dengan sholat, dan dia miftahus sholat, kuncinya sholat, permulaannya sholat, syaratnya sholat, wudu, taharah. Sebagaimana sholat harus dengan tertib, harus takbir ihram dulu, baca istiftah, fatihah, surat, kemudian ruku, kemudian tidal, sujud dan seterusnya. Tertib demikian tersusun. Maka demikian pula wudu diserupakan dengan sholat, karena dia satu rangkaian sebagai syaratnya sholat. Yang kelima mereka sebutkan, dan ini sangat kuat, muadzabatur Rasul, perbuatan Rasul atau contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dalam wudunya yuratib, demikian tersusun tertib wudunya, dari wajah, tangan, kanan, kiri, usap kepala sampai telinga, kemudian kaki kanan dan kiri, dan selalu demikian wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menguatkan perkara
tartib tadi. Itu 5 perkara yang menguatkan wajibnya tertib dalam wudu. Ada beberapa riwayat dari sahabat menyalahi ini, antara lain yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, ma ubali idza atmamtu wudu'i bi ayyi a'dha'i badat. Enggak masalah bagiku, enggak penting aku mulai dari mana wudu itu selama aku menyempurnakan wuduku. Mau aku mulai dari kaki, mau dari kepala, mau dari tangan, mau dari wajah, yang penting sempurna wudunya. Tartib itu enggak harus atau enggak penting ya. Ada riwayat lain pula dari Ibn Mas'ud mengatakan, la ba'sa an tabda' bi rijlaika qabla yadaik. Enggak masalah kalau wudu kamu mulai mencuci kaki kamu dulu sebelum tanganmu. Ini semua menunjukkan bahwa tartib enggak harus. Dua riwayat ini terutama dari sahabat bahwa enggak harus tartib, bahwa kamu mau mendulukan kakimu enggak masalah, kemudian tangan, atau yang Ali katakan yang penting sempurna wudunya, dari manapun kamu mulai enggak masalah. Tidak harus tartib begitu. Tapi seperti Daruqutni katakan, hada mursal la yathbut. Riwayat-riwayat ini semua mursal, ada terputus sanadnya dan tidak benar dari mereka. Maka yang lebih kuat atau yang lebih benar tertib seperti yang fuqaha sebutkan di atas. Dari perkara wudu ini pula fuqaha rahimahumullah menyebutkan jika seseorang tersibukkan dengan wudu mengakibatkan lewatnya waktu sholat, maka jumhur atau mayoritas ulama mengatakan itu bukan udzur bagi dia untuk tayammum. Namun Imam Malik rahimahullah membolehkan tayammum jika kesibukan wudu ini mengakibatkan atau bisa mengakibatkan terlewatnya waktu bisa keluar masuk ke waktu sholat yang berikutnya. Alasan beliau karena tayammum disyariatkan untuk menjaga waktu sholat. Makanya kemudian disyariatkan tayammum. Orang nggak ada air misalnya, apa iya kemudian dia nyari air ke sana kemari sampai waktu itu keluar. Justru di situ tayammum disyariatkan agar waktu terjaga, terhormat. Hormatul waqt. Waktu ini waktu haram. Artinya waktu yang dimuliakan, kamu harus sholat karena sudah masuk waktu. Makanya kalaupun wudu nggak ada, ya sudah kamu tayammum. Demikian yang Imam Malik sebutkan. Maka jika seseorang tersibukkan dengan air wudunya dan itu bisa mengakibatkan keluarnya waktu, maka boleh bagi dia untuk tayammum. Misalnya di daerah kamu nggak ada air, kamu sudah kesana kemari, ya Allah, jarak yang makul untuk mencari air, nggak ada air. Ada info misalnya ada air di mana, desa sebelah sana. Itu pun harus kamu tempuh pakai motor misalnya 10 menit kah, 1/4 jam, setengah jam. Walhasil pulang pergi mungkin sekian waktu, sementara ini sudah 1:30 misalnya, jam 1 siang. Kalau kamu ngurusi itu akhirnya masuk asar, keluar waktu
zuhur. Nah, dengan itu boleh kamu untuk tayamum menjaga waktu ini. Ini permasalahan khilaf. Jumhur memegangi zahirnya ayat. Bolehnya tayamum mereka katakan seperti yang Allah katakan walam tajidu ma'an fatayammamu. Ketika kamu tidak mendapati air, sementara air bisa didapati sekarang walaupun dengan memakan waktu atau bahkan sampai keluarnya waktu itu dari waktu sholat. Ini masalah khilaf di kalangan fuqaha. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah. Ya, Pak.